dari Partai Gerindra misalnya dalam manifestonya mengatakan soal pemurnian agama, ya. Hal-hal dua kata atau frase yang menurut kami sering dipakai untuk kelompok-kelompok tertentu untuk meminggirkan kelompok-kelompok minoritas dari capres yang akan tampil, gitu ya. Saya kira itu dari pengantar saya. Semoga dari perbincangan ini bisa menambah wawasan kita untuk beliau adalah mantan jurnalis yang kini menggeluti dunia hukum dan tepatnya sekarang dia adalah seorang notaris paham begitu mengenai isu ini. Yang kita ambil diskusi pada siang hari ini yakni masa depan kebebasan beragama dan kelompok dan cawapres. Karena kita tahu bulan Juli sudah bukan waktu yang lama lagi, ada sekitar lagi teman-teman kita Dr. Castorius Sinada. Pak Castorius, kita berikan applause dong kepada Pak Castorius. Sama-sama tidak asing lagi lah ya wajahnya Profesor Dr. Siti Musda Mulia, salah satu sumber dari Jokowi, Yusuf Kala. Siap berdiskusi. Sebelum masuk ke visi misi bisa saya sedikit saja satu introduksi bahwa mungkin terima kasih sudah diundang di ruangan yang sejuk ini oleh sejuk dengan rekan-rekan media dan juga para pendukung capres, yaitu dua capres. Jadi memang satu diskusi yang sangat menarik dan sangat penting sekali. Ya, kita tahu dalam perhelatan pemilihan presiden, isu politik dan agama menjadi isu yang paling seksi. Indonesia daripada prospek demokratisasi, di mana sebenarnya hakiki demokrasi adalah perlindungan minoritas dan juga yang disebut dengan jaminan terhadap kebebasan beragama. Nah, dalam konteks itulah sebenarnya kami dari tim Prabowo dan saya kira juga dalam konteks kontemporer Indonesia saat ini, kedua belah pihak baik Pak Jokowi maupun Prabowo mendapat serangan di dua isu ini. Kita mengadakan manifesto politik yang saya bacakan yang agak ada persoalan kata pemilihan agama itu yang sudah diklarifikasi. Ya, manifesto kita jelas, yaitu bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Negara menjamin visi yang disusun oleh Jokowi JK terkait dengan pembangunan bidang agama itu sangat-sangat serius, ya. Tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Dan dibuat berdasarkan fakta-fakta nyata, realitas sosial yang terjadi di sekitar kita. Karena itu saya ingin membagi sebagai introduction kepada kita semua, ini loh fakta-fakta kehidupan beragama di Indonesia. Dan berdasarkan potret kehidupan beragama inilah kami menyusun visi misi terkait dengan pembangunan bidang agama dilakukan oleh negara. 3. Adanya pembiaran pemerintah kurang bersikap tegas terhadap pelaku kekerasan. Bahkan dalam banyak kasus pelaku kekerasan justru dijadikan tersangka. Jadi blame the victim. Seterusnya, meningkatnya keberpihakan aparat terhadap pandangan mayoritas. Meskipun pandangan mayoritas itu keliru dan juga tidak sesuai, bahkan kami menyebutnya inkonstitusional, tetapi aparat selalu berpihak kepada mayoritas. That is the problem. Next, menguatnya tekanan yang di belakang itu, menguatnya tekanan kelompok fundamentalis. Dan ini saya tampak ya. Tapi karena kasus lain menariknya, bukan karena kasus kekerasan. Jadi bukan karena statement-statement dia yang mengatakan orang Syiah harus bertobat misalnya, Ahmadiyah harus keluar dari Indonesia. Ya alhamdulillah ditangkap karena kasus lain. Next. Ya cepat saja ya Mbak. Nah ini dia sebelumnya. Ini Anda bisa melihat pandangan bagaimana sikap masyarakat kita terhadap keberadaan rumah ibadah yang lain. Saya tidak tahu kenapa sikap-sikap seperti ini itu muncul dalam kehidupan masyarakat kita. Kalau saya itu sangat galau dengan berdirinya rumah-rumah ibadah dalam bentuk mall, dalam bentuk giant, dalam bentuk apalah yang dalam bentuk rumah-rumah, karena itu membawa masyarakat kita menjadi konsumtif.
dimusyawarahkan oleh pimpinan umat. Artinya apa? Masyarakat kita tuh nggak percaya lagi kepada lembaga hukum. Jadi antras. Jadi hal seperti ini seharusnya membuat kita melakukan evaluasi yang lebih serius. Kenapa pengadilan kita, kenapa lembaga hukum kita mengalami degradasi, tidak lagi dipercaya oleh masyarakat kita. Pemahaman radikal dan anti toleransi itu sudah masuk ke ruang-ruang formal. Bayangkan ya, di SMP, SMA setuju terhadap aksi kekerasan atas nama agama. Anda bisa membayangkan bagaimana guru-guru yang seharusnya merupakan abdi negara, yang harusnya taat kepada konstitusi, tapi melakukan hal-hal yang inkonstitusional. Next. Bahkan muncul banyak sekali berita-berita di masyarakat, saya menghalalkan homoseksual. Pertanyaannya, emang makanan dihalalkan? Maksud saya ini kok apa ya, very stupid gitu ya. Tidak apapun orientasi seksualnya, urusan dosa, urusan kita dan urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan manusia. Tapi ini nggak mudah loh dipahami di masyarakat. Dia melalui bermacam-macam media. Next. Nih, apalagi Facebook, Twitter kita itu penuh. Sementara orang-orang seperti Anda semua itu dianggap selalu menganggap nggak penting, jadi nggak perlu. Karena itu selalu mengatakan jangan diam. Kita harus melakukan sesuatu. Bahkan kemarin itu di Jogja, saya baru pulang dari Jogja, ada terpampang besar sekali tablik akbar melawan pluralisme. Ya, ungkapan-ungkapan seperti ini siang malam 24 jam yang membombardir kehidupan kita. Dan kita menganggap itu bukan masalah. Mau ditanya Bung Prabowo tentang Ahmadiyah, tentang Syiah dan segala macam, inilah jawabannya. Bahwa kita selalu dengan manifesto politik. Tapi tadi pertanyaan pertama minta jawaban yang spesifik, Pak. Yang Ya. pertama adalah apa nanti akan melanggengkan 6 agama saja, atau justru dikurangi, atau ditambah? Kita di dalam manifesto kita ini sudah jelas setiap orang berhak dan bla 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 itu. Kedua, di dalam hal ini kita juga sudah jelas tentang di bidang pendidikan hukum yang melindungi rakyat dari berbagai bentuk diskriminasi dan gangguan dan seterusnya. Dan juga kita, kalau itu adalah keputusannya Mahkamah Konstitusi yang sah, kita akan turut. Akan jalankan. Jadi tidak bisa mengatakan agama A boleh, agama B tidak boleh. Bukan itu prinsip berpikir kita, ya. Jadi kita itu, saya katakan kepada Pak Anand, memang ini benar karena siapapun presidennya, sebenarnya demokratisasi kita ini harus membawa kita kepada kehidupan konstitusionalisme. Ada deklarasi dukungan FPI, Al-Qidra, ini segala macam, sampai Jemaat Katolik juga deklarasi sana. Itu bukan berarti lalu ideologi FPI masuk dari ideologi Prabowo, tidak, saya jamin. Tetapi kita dalam pengertian di sini ya, inilah kalau saya mengatakannya, bagaimana kita menghadapi semua, katakanlah yang disebut Prof. Musda tadi tentang persoalan budaya anarkisme di masyarakat. Yang saya anggap, karena saya sosiolog, mungkin kurang tepat di sini ngomong, tapi saya anggap ini adalah persoalan sosial, bukan persoalan agama. Nah, ada dua cara. Setelah diratifikasi Kovenant Internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, karena ini penting sekali. Indonesia itu meratifikasi sejumlah Kovenant Internasional yang baik-baik loh Pak. Kaso mesti ingat ya, jadi Indonesia itu sudah meratifikasi Kovenant Internasional mengenai sosial politik, juga tentang perlindungan kelompok minoritas. Nah, ini semuanya harus diimplementasikan ya dalam dalam undang-undang nasional yang lebih konkret. Silakan saja, karena dalam konstitusi katakan negara menjamin setiap penduduk ya meyakini agama sesuai keyakinan masing-masing. Saya tidak ingin saya tidak mengatakan secara tapi saya setelah